Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lissayyidina Muhammadin sayyidil anam wa lisairi khadil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim al-kirami ajma'in. Al-Fatihah. Untuk kedua orang tua kita, seluruh guru-guru kita semua mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dan tempat yang terbaik di sisinya di siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim wa 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib sekaligus jamaah pengajian yang tiap malam, semuanya yang banggakan. Semoga kita adalah hamba-hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita sampai pada babut takziyah, masalah takziyah. Wa'lam anna ta'ziyata hiya tasbir. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan takziyah maknanya adalah menyabarkan orang, menasihati orang supaya bersabar. Kalau dalam arti bahasanya, takziah ini menghibur. Nah, sedangkan secara istilah adalah menghibur orang supaya bersabar, meringankan kedukaan, kesedihan, dan membantu, memudahkan di dalam musibah. Itu takziah. Wahya mustahabbatun. Nah, jadi menghibur orang yang ditimpa musibah ini hukumnya adalah sunat hukumnya. Fa'innaha mustamilatun alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Karena di dalamnya mengandung makna mengajak orang berbuat baik, kemudian melarang orang berbuat kemungkaran. Karena di dalam penjelasan sebelumnya bahwa ketika kita ditimpa musibah ini ada hal-hal yang disunnahkan, yang nilainya ibadah, ada hal-hal yang dilarang, yang nilainya dosa. Wahia aydan dakhilatun fi qaulillahi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan ini juga masuk pada makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, menolonglah kalian di dalam kebajikan dan ketakwaan. Nah, ini di dalam agama kita disuruh saling bantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan.
Sedangkan dalam perbuatan dosa itu jangan saling membantu, jangan menolong orang dalam berbuat dosa. Nah, ini banyak tidak kita sadari, kadang kita membantu orang berbuat dosa. Wal udwan, apalagi permusuhan. Jangan sekali saling tolong menolong di dalam permusuhan. Yang diperintah kita adalah menyatukan ketika ada perselisihan. Kita diperintah untuk menyatukan, bukan dibakar lagi itu permusuhan itu, sehingga semakin besar, meluas permusuhan itu. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang berpecah belah, wakhtalafu, berselisih dalam hal-hal yang tidak perlu, setelah di Quran jelas kita dilarang bermusuhan, di hadis kita dilarang bermusuhan, tapi ketika itu kita lakukan, wa ulaika lahum adzabun azim, maka bagi mereka itu azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa thabata fis sahihi, dan dalilnya dalam hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Ini hadis sahih, bahwa Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Tapi ini dalam hal kebaikan, bil birri wat taqwa. Wa'lam anna ta'ziyata mustahabbatun qabla dafni wa ba'dahu. Ta'ziyah ini disunatkan sebelum penguburan dan setelah penguburan, disunatkan. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, kata Imam Nawawi, yadkhulu waqtu ta'ziyati min hina yamutu. Waktu takziah ini mulai dari saat keluarga ini meninggal. Jadi begitu keluarga ini dicabut rohnya, mulai saat itu kita bertakziah. Wa tabqa ila thalathati ayyam ba'da dafni. Waktunya sampai 3 hari setelah penguburan. Umpama tadi hari Sabtu dikuburkan, maka berakhir kesunahan takziah ini hari Selasa, jadinya gitu, hari Selasa. Begitu maghrib hari Selasa sudah berakhir kesunahan takziah. Alat takrib la alat tahdid. Kata qala Syekhul Imam Abu Muhammad Al-Juwaini bin Ashabina. Nah, jadi ini ketentuan kebiasaan, tidak mesti, tergantung kondisi. Nah, bagaimana gambaran kondisinya nanti akan dijelaskan. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, kata Imam Nawawi, wa tukrahu ta'ziyatu ba'da thalathati ayyamin. Jadi beberapa sahabat Imam Nawawi mengatakan
makruh kita takziah lebih dari 3 hari setelah kematian, ya, setelah penguburan. Jadi hari Rebu itu sudah makruh. Ini pendapat beberapa ulama sahabat Imam Nawawi. Apa sebab? Alasan mereka itu li'anna ta'ziyata litaskini qalbil musab, karena tujuan takziah ini menenangkan hati keluarga yang ditimpa musibah. Itu tujuannya, supaya tidak berkepanjangan sedih. Wal ghalib sukunu qalbi ba'da salasati, dan kebiasaan terjadi bahwa hati ini tenang setelah 3 hari. Setelah 3 hari itu, jadi kebiasaan, kebanyakan hati kita sudah tenang. Karena itu setelah 3 hari itu fala jaddadulahul hazan, jangan ditambah lagi kesusahan-kesusahan, jangan ditambah kesusahan, kesedihannya. Wa qala Abul Abbas bin Al-Qas bin Ashabina, tetapi salah seorang sahabat Imam Nawawi yang bernama Abul Abbas, beliau mengatakan la ba'sa bitakziyati ba'da salasati, tidak mengapa kita bertakziah di atas 3 hari itu. Hari Rebu itu tidak apa-apa. Bal tabaqa abadan wa in tala zaman, bahkan sepanjang masa kita saling menghibur kita saling mengajak, menghibur orang supaya hatinya tenang. Karena dalam hidup ini kan silih berganti, dan musibah ini tidak hanya musibah kematian, banyak musibah-musibah, cobaan-cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita ini. Tenang 1 hari, kadang 3 hari ada cobaan. Hari ini kita senyum, besok ada kesusahan. 3 hari bisa tertawa, kadang hari keempatnya ada duka yang menghantui kita. Nah, sehingga beliau katakan, Abul Abbas, sahabat Imam Nawawi, takziah ini sepanjang zaman. Wa hakka hadza aidan Imamul Haramain an ba'di ashabina, dihikayatkan juga oleh Imam Haramain, ini datangnya dari beberapa sahabat Imam Nawawi. Wal mukhtar, pendapat yang terpilih, annaha la tuf'alu ba'da salasati ayyam, bahwa takziah ini tidak disunnahkan setelah 3 hari dari pemakaman, dari penguburan, illa fi suratain, kecuali dalam 2 hal. Yaitu idza kanal mu'azza aw sahibul musibati ghaiban halad dabni. Idza kanal mu'azzi aw sahibul musibah ghaiban halad dabni. Gambarannya, pertama, apabila orang yang ditimpa musibah itu tidak ada ketika penguburan itu, dia masih berada di luar daerah umpama, baru dia datang 3 hari setelah penguburan, maka di sana sunnah takziah untuk keluarga yang baru datang. Atau kita yang mau bertakziah berada di luar daerah, yang kedua, baru kita sampai di rumah 1 minggu kemudian umpama,
baru di rumah baru dapat cerita bahwa oh ini meninggal dunia, kita datang ke keluarga untuk takziah. Nah, itu disunatkan. Qala ashabuna, berpendapat sahabat-sahabat kami juga, kata Imam Nawawi, wa ta'ziyatu ba'da dafni afdalu minha qablahu. Takziah setelah penguburan itu lebih afdal dari sebelum penguburan. Apa sebab? Karena kadang-kadang sebelum penguburan ini kan masih ramai orang, masih ramai, biasa gitu ya. Tapi setelah penguburan biasanya hanya tersisa keluarga dekat. Keluarga dekat hanya beberapa orang yang sama-sama sedang bersedih, itu aja yang tersisa kadang. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini lebih afdal bertakziah setelah penguburan. Di sana baru terasa sepi, terasa kita kehilangan kan, setelah sahabat-sahabat kita pulang. Nah, di sini katanya hal ini baru hukumnya lebih afdal ketika dilihat setelah penguburan ini keluarga kelihatan sekali kesedihannya, kelihatan sekali kesedihannya. Berarti kalau tidak terlihat kesedihan yang nyata, kesedihan yang nyata, nah, jadi tidak lebih afdal takziah ini setelah penguburan. Artinya ya mana saja yang kita pilih. Wa yustahabbu ayya umma bitakziyati jami'a ahlil mayyit wa qarbihil kibar was-sighar wa rijal wan nisa. Disunatkan ketika kita bertakziah semua keluarga itu diusahakan, keluarga-keluarga dekat ini diusahakan dihibur semuanya, baik yang besar, yang kecil, laki, perempuan, illa an takuna imra'atan syabatan, kecuali gadis, masih muda, perempuan muda, fala yu'azziha illa maharimuha. Maka kalau gadis, yang boleh mentakziahnya adalah mahramnya. Jangan bukan mahram yang mentakziah, ini dipilih yang ini saya takziah anak gadisnya aja. Jadi tidak boleh ditakziah selain oleh mahram, lelaki yang haram nikah dengannya itu mahram. Gitu. Wa ma lafzatut ta'ziyati fala hajara fihi. Adapun lafaz takziah, ucapan takziah ini itu tidak dibatasi, tidak ditentukan. Yang penting kata-kata itu bisa mengurangi kesedihan orang yang ditimpa musibah. Ucapan yang kita ucapkan adalah ucapan-ucapan yang bisa meringankan beban musibah. Tidak harus ini, tidak harus itu ucapan kita bertakziah. Jadi pabiaya labzin azzahu hasolat, lapat ucapan apa saja yang mengandung hiburan itu sah sebagai takziah dan mendatangkan pahala untuk kita. Apa pahala kita bertakziah? Dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah wal Baihaqi dari Amr bin Hazm
bahwa Nabi SAW min mu'minin yu'azzi akhahu bimusibatihi illa kasahullah azza wa jalla min hulalil karamah yaumal qiyamah. Siapa saja yang menghibur orang mukmin, siapa saja orang mukmin menghibur saudaranya yang ditimpa musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasangkan pakaian kemuliaan nanti pada hari kiamat. Dipasangkan kita pakaian kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini kelebihan kita bertakziah. Wastahabba ashabuna ayyakula fi ta'ziyatil muslim bil muslim. Sahabat-sahabat kami, kata Imam Nawawi, mensunnahkan takziah ketika orang muslim meninggal keluarganya yang muslim. Apa kata kita bertakziah? A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah membesarkan pahalamu dan membaguskan hiburanmu dan mengampuni mayitmu, keluargamu yang meninggal. 3 doanya. 3. Kalau orang muslim meninggal keluarganya yang muslim, semoga Allah membesarkan pahala musibahmu, membaguskan hiburanmu, dan mengampuni keluargamu yang meninggal. 3. Wafil muslim bil kafir. Kalau orang muslim meninggal keluarganya yang kafir, tetap disunahkan kita bertakziah. Apa kata kita bertakziah? Disunahkan ini. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka. 2. Semoga Allah membesarkan pahala musibahmu dan membaguskan hiburanmu. Artinya semoga Allah menghibur hatimu, menghibur hatimu. 2. Tidak boleh kita mendoakan semoga Allah mengampuni keluargamu yang meninggal. Tidak boleh, karena yang meninggal ini keluarga yang kafir gitu. Jadi tiang ulang, kalau orang muslim meninggal keluarganya kafir, maka kata takziah kita, semoga Allah membesarkan pahala musibahmu dan membaguskan hiburanmu, menenangkan hatimu. Wabil kafiri bil muslimi. Sekarang orang kafir meninggal saudaranya yang muslim. Orang kafir tapi yang meninggal keluarganya yang muslim. Apa kata takziah kita? Semoga Allah menghiburmu dan mengampuni keluargamu yang meninggal. Kita tidak mendoakan supaya mendapatkan pahala, karena orang kafir tidak akan diberikan pahala, tidak akan diberikan pahala. Yang ulang, kalau orang kafir meninggal keluarganya muslim, maka doa kita, semoga Allah menghiburmu dan mengampuni keluargamu yang meninggal. Nah, karena yang meninggal orang muslim. Wafil kafiri bil kafir. Nah, sekarang kita punya sahabat kafir, warga kafir di kampung kita, orang kafir, bukan orang muslim, meninggal keluarganya yang kafir, sama-sama kafir, tetap sunnah takziah. Islam luar biasa. Ya'lu wala yu'la alaih.
Islam ini tinggi, tidak ada lebih tinggi dari Islam. Tidak ada yang melampaui ketinggian Islam. Kafir masih dalam Islam ini, kita diperintah untuk menghargai. Selama orang kafir itu menghargai kita, selama kita orang kafir ini menghargai orang Islam, tetap kita diperintah menghargai. Jadi sekarang kita punya sahabat orang kafir, orang Hindu atau siapa, meninggal keluarganya kafir. Apa bunyi takziah kita? Semoga Allah mengganti keluargamu yang meninggal. Satu, semoga Allah mengganti keluargamu yang meninggal. Apal gitu. Udah tiap malam bapak-bapak ibu-ibu ini mendengar pengajian. Luar biasa banyak ilmunya nih. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, luar biasa. Andaikan bapak-bapak mencatat dah berapa buku dah, berapa eksemplar sudah catatan ilmu bapak-bapak ini, luar biasa. Tapi walaupun ini berulang-ulang didengar, tidak boleh sudah 5 kali saya dengar ini ya. Tidak boleh. Tetap Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, ahli ilmu yang tulen, pencinta ilmu yang tulen, satu masalah didengar 1000 kali. Yang ke-1000 kalinya ini sama caranya menerima, semangatnya menerima, seperti dia baru pertama kali mendengarnya. Nah, tetap semangat. Jadi tidak sama sekali menampilkan bahwa ini masalah ini sudah berulang-ulang didengar. Seolah-olah yang ke-1000 kali dia mendengar sama semangatnya, sama sikapnya seperti dia menerima pertama kali itu baru ahli ilmu yang tulen. Tapi kalau baru 3 kali mendengar sudah menganggap ini udah tiap malam kita dengar, padahal baru 3 kali atau 2 kali. Kalau udah tiap malam kita dengar ini belum ahli ilmu yang tulen. Berarti menurut Imam Ali karramallahu wajhah. Hafal. Wa ahsana ma yu'azza bihi. Nah, di sini kata Imam Nawawi, yang terbaik tadi tidak ditentukan kalimat takziah itu ini tidak boleh mana saja, yang penting ucapan yang mengandung hiburan, yang mengandung tasbir, membuat orang itu menjadi bersabar. Tetapi kata beliau, yang terbaik kalimat yang digunakan untuk bertakziah ma rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslimin, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, beliau katakan, arsalat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha au ibnan fil maut, bahwa salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang utusan untuk memberitahu Nabi sekaligus mengharapkan kedatangan Nabi, bahwa salah seorang putra dari putri beliau, berarti cucu Nabi ya, salah seorang cucu Nabi sakratul maut. Ini dilaporkan oleh utusan seorang putri beliau. Lalu setelah utusan ini menyampaikan berita ini kepada beliau, faqala, Nabi kita mengatakan, irji ilaiha,
lalu tulak. Bahasa kita tuh pulang, kembali kepada anak saya. Fa'akhbirha, kasih tahu anak saya, putrinya, anna lillahi ta'ala ma khazan, bahwa apa yang diambil oleh Allah itu milik Allah, walahu ma'aqa, dan apa yang dititip oleh Allah adalah miliknya. Jadi anak yang diambil itu titipan Allah, lalu yang dititip oleh Allah itu miliknya. Jadi anak kita itu milik Allah, bukan milik kita. Harta kita ini milik Allah, bukan milik kita. Sehat ini milik Allah, kapan saja Allah berkehendak mencabut sehat kita ini milik Allah. Dititip sehat ini kepada kita. Itu sebabnya ketika titipan Allah ini ketika dicabut itu kita merasa sangat kehilangan. Kenapa kita sangat merasa kehilangan, bahkan stres? Karena kita merasa itu milik kita, dan pernah kita merasa itu titipan Allah. Terlalu sayang kepada titipan Allah. Bahasa kita itu tidak mau memberikan pemiliknya. Apa bahasa kita itu? Ngepeang. Ngepeang. Orang menitipi kita barang, sepeda motor umpama. Ini kusuduk tiang suduk sepeda motor telu jelu. Datang telu jelu, ampun datang ipena kuit motor si titip tiang bit motor si titip tiang telu jelu ini. Ampun ditemilinya de ipena kan ngepiang nyebu hitam bawah. Nyebu karena kita merasa ngepiang. Kira-kira ngombe dengan si epena sino si ditipino di atas ada gimana? Kira-kira begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita tidak ikhlas, tidak rela melepas apa yang menjadi titipan Allah atau diambil. Nah, jadi harus diikhlaskan ketika Allah mengambil keluarga kita. Ikhlaskan, seperti di hadis ketika Allah menanya malaikat, wahai malaikatku, apa kata hambaku ketika buah hatinya engkau cabut ruhnya? Lalu malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a, oh dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh kalau gitu ibnu baitan fil jannah, semua baital hamdi, bangunkan dia rumah di dalam surga, namakan rumah itu rumah pujian. Nah, ketika kita ikhlas merelakan keluarga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti seorang ulama yang bernama Al-Asam. Jadi beliau pernah meninggal salah seorang anak beliau. Kemudian datang puluhan ribu orang bertaziah, belangan puluhan ribu sampai 40-an ribu, karena beliau ulama besar, murid-murid beliau sangat banyak, sehingga puluhan ribu datang bertaziah. Apa kata beliau? Andaikan aku, keluargaku, anakku
istriku, satu keluarga meninggal dalam satu saat, itu lebih ringan aku rasakan ketimbang aku kehilangan satu waktu sholat jamaah. Jadi lebih merasa bersedih, lebih merasa kehilangan beliau tidak dapat sholat jamaah satu waktu ketimbang anak keluarga beliau dalam satu waktu meninggal serempak. Lebih ringan dirasakan katanya. Nah, kalau kita meninggal keluarga dekat kita, lupa kita sholat jamaah, lupa, malah tidak ikut sholat mayit untuk keluarga kita kan, diam di rumah. Datang di kuburan nanti posting keluarga yang sedang dikuburkan. Ulama Al-Hatim beliau katakan seperti itu. Apa sebab kata beliau? Karena manusia menganggap musibah dunia ini lebih besar dari musibah agama. Padahal musibah agama ini adalah musibah terbesar. Tidak bisa sholat di awal waktu, itu musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bisa sholat jamaah, itu musibah. Dalam satu riwayat, Sayyidina Umar setelah selesai sholat zuhur, beliau pergi ke kebun korma beliau di Madinah. Kemudian karena dulu belum ada corong kan, belum ada loudspeaker, belum ada tower Zam-Zam, mungkin jam yang harus dilihat. Diperkirakan beliau sampai di rumah pas sholat asar berjamaah. Tetapi apa yang terjadi sesampai beliau di rumah, ternyata orang-orang sudah pada turun dari masjid selesai sholat asar berjamaah. Lalu beliau panggil semua jamaah yang turun dari masjid, pada kumpul, pada saksikan. Saat ini aku tidak bisa ikut sholat berjamaah asar gara-gara kebun korma saya. Karena itu detik ini juga kebun korma yang mendatangkan sial, gara-gara kebun korma saya pergi ke kebun korma, saya tidak bisa sholat jamaah asar. Karena itu kebun korma saya saat ini juga saya sedekahkan untuk semua orang miskin. Ambil kebun korma saya. Mendatangkan sial, seolah-olah begitu. Nah kalau kita umpama sekarang tidak bisa sholat satu waktu secara berjamaah, ambil mobil saya. Gara-gara mobil saya telah serah di masjid. Gara-gara toko umpama dagangan tak bisa sholat zuhur berjamaah, ambil toko saya semisinya. Banyak harta bendanya masjid kita jadinya. Itu Sayyidina Umar dialog. Hebatnya orang-orang soleh, hebatnya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, kata Nabi, bahwa setiap sesuatu itu ada batas, punya batas. Ingat, hidup kita ada batasnya, sehat kita ada batasnya, kalau sakit juga ada batasnya. Jadi ketika kita sakit, kita harus husnuzon kepada Allah. Saat kita sakit, sehat, pasti sudah menunggu kita. Tapi harus ada usaha kan, ada usaha, ada doa. Ketika kita sehat, ingat, tidak selamanya kita sehat, ada batasnya. Ada saatnya kita sakit. Jadi selalu kita siap akhirnya kan. Sehat, sudah kita siapkan diri sehat, sakit pun kita sudah menyiapkan diri. Jadi sehingga tidak begitu berat kita rasakan penyakit ini. Tidak begitu berat. Karena sudah kita siapkan diri kita menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamurha, perintah anakku, fal tasbir,
supaya dia bersabar, wal tahtasib, dan perintah dia perhitungkan pahala musibah dari Allah yang sangat besar. Nah, ini takziah terbaik kata Imam Nawawi. Jadi takziah kita pertama tadi, annalillah ma'akhaza walahu ma'akhta. Ingat titipan Allah. Titipan Allah. Anak ini, keluarga ini punya Allah. Semuanya dititip kepada kita. Karena itu hendaknya bersabar dan ingat pahala musibah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, kekuatan di dalam melaksanakan ibadah, kekuatan dalam ketaatan, sehingga kita adalah hamba-hamba Allah yang kuat di dalam beribadah, kuat iman kita dalam menghadapi hidup ini. Iman kita tidak goyah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.